Selamat datang kembali di Putbal. Seperti biasa, ini adalah sebuah forum di mana yang basic-basic, yang dasar-dasar, yang agak nggak fokus waktu sekolahan terkait agama, belajar kembali tentang agama. Masih bersama dengan Ustaz Felix Yao. Semakin, ini salah satu yang basic, bukan basic ya, salah satu yang rutin adalah setiap kali ketemu lagi untuk taping cerita soal respon masyarakat terhadap Putbal. Iya, alhamdulillah ya, Masya Allah ya. Iya, saya kemarin ada orang sampai duduk, dia bilang, wah lu pahala lu gede banget gitu. Gue nonton Putbal, ini senior di kampus dulu. Kami berdua nonton Putbal bagus banget. Oh iya ya, luar biasa. Iya, alhamdulillah. Dan hari ini kita akan ngomongin sesuatu yang dasar lagi. Saking dasarnya saya sampai bingung sendiri kenapa baru kepikiran sekarang ya. Iya. Ya mungkin ini kaitannya karena interaksi dengan Al-Quran yang Ustaz Felix katakan berulang-ulang selama Ramadan. Betul. Ini tayangnya setelah Ramadan tapi tapingnya masih di Ramadan. Terus karena mulai gue agak canggung untuk ngomong ngaji, jadi gue bilang aja berinteraksi sama Al-Quran. Betul. Mulai terpikir soal doa. Kita akan ngomong soal doa. Kita akan ngomongin dari yang doa basic sampai yang sifatnya trivial, sampai sifatnya teknis terkait doa. Nah ini dia nih. Terus terang aku ketika dapat semalam ya dari Mas ya tentang doa ya. Aku tapi balik lagi ya, mungkin Mas pikir ini basic ya, tapi aku nggak tahu nih Mas dapat dari mana untuk bahas tentang doa. Kalau aku cerita Mas pasti kaget. Kenapa tuh? Aku kan ingat gak pas kita Putbal offline aku bilang kenapa sih Mas milih kata-kata dari awal kembali, Putbal atau sebenarnya taubat. Itu kan hubungannya sangat jelas ya, apalagi di bulan Ramadan. Percaya gak kalau aku bilang doa juga ada hubungan di bulan Ramadan? Gak percaya kan? Ini bukan cocok lagi. Jadi gini ya, salah satu mungkin Putbal yang paling banyak di mention orang adalah ketika mereka bilang mereka sangat merasa insightful ketika Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Itu ayat yang satu Mas. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran dan seterusnya. Ayat berikutnya itu berbicara tentang doa. Wow. Artinya gini, ulama-ulama membahas gini Mas. Ramadan itu sangat dimuliakan karena turunnya Al-Quran. Dan turunnya Al-Quran itu adalah cara Allah berkomunikasi pada manusia. Maka setelah turunnya Al-Quran, balasannya adalah cara berkomunikasi pada Allah. Itu adalah doa dan ayatnya nempel. Wow. Makanya aku merinding Mas, maksudnya Mas ini dapat insight dari mana aku nggak ngerti ya. Kan aku nggak menduga, aku nggak mungkin mikir, wah ini kayaknya Mas Panji baca banyak literasi tentang Quran nih atau literasi tentang Ramadan. Tapi itu memang benar-benar nyangkut. Benar-benar nyangkut. Dan berikutnya Mas bahas tentang abis terus kemudian doa terus munafik gitu kan. Lalu yang terakhir adalah pernikahan kalau kita sempat. Nah, itu ayatnya dari Quran. Lalu terus kemudian doa, setelah itu tentang nikah. Oh iya? Iya serius. Bisa gitu ya? Nah makanya aneh. Nah, nanti kita bahas. Karena saya sebenarnya interaksi dengan Al-Qurannya saya merasanya agak random sih. Betul. Bolak-balik baca yang mata nyangkut di mana dalamnya dan segala macamnya. Betul. Terus dapat dari mana doa Mas? Tiba-tiba atau apa gimana? Ini proses kreatif perlu digali nih. Awalnya tuh gara-gara baca surat Al-Ikhlas. Terus nggak menemukan kata ikhlas dalam Al-Ikhlas. Al-Ikhlas kan sebenarnya lebih kepada berdoalah kepada Tuhanmu yang satu yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu sebenarnya kan lebih ke deskripsi tentang Allah gitu. Betul. Terus nggak ngerti di mana ikhlasnya ya. Ini atau kita mulai dari sini aja deh. Itu yang dimaksud sama ikhlasnya tuh di mana? Karena gini, saya baca itu karena itu doa yang paling sering saya baca ketika sholat. Udah gitu aja. Iya, karena cukup pendek ya. Dan itu surat terakhir di Al-Quran gak sih? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Betul. Dan justru itu yang lebih sering dibaca. Terus udah gitu jadi kebayang kenapa doa gue itu mulu. Terus mulai ke lebar-lebar yang lain. Tapi mumpung kita lagi nyentuh itu karena saya penasaran juga. Di literatur yang saya baca cuman ada 2 surat yang memang tidak memuat kata yang ada pada Al-Quran itu. Iya, pada judulnya Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Betul. Terus saya berusaha untuk mencoba cocok logi dan memahami di mana ikhlasnya, tapi takutnya salah. Di mana letak ikhlasnya Al-Ikhlas? Kita mulai dari situ dulu ya. Pertama gini, walaupun aku cukup kagum dengan proses kreatifnya, ternyata nggak melibatkan benar kan apa yang aku duga gitu. Maksudnya bahwasanya turun ayat tentang Ramadan Al-Quran itu adalah terus kemudian bagaimana respons kita. Artinya orang ketika baca Al-Quran immediate responsnya adalah doa.
Jadi begitu terus kemudian Allah kasih dia komunikasi, maka dia akan komunikasi balik pada Allah lewat doa itu. Nah itu adalah yang tadi yang aku bilang, ternyata nggak melalui itu kan ya. Berarti itu memang bimbingan Allah lah, kira-kira gitu. Hidayah gitu kan. Keren. Nah ikhlas itu adalah kata asalnya adalah khalas. Makanya ketika ada orang Arab misalnya bilang ya khalas, udah habis, khalas. Khalas itu artinya adalah habis. Atau bisa dikatakan yang awalnya ada isinya, terus kemudian kita minum dikit demi sedikit botol itu, lalu terus kemudian jadi habis. Nah ketika jadi habis itulah namanya ikhlas, artinya dia benar-benar kosong. Nah di dalam pandangan Allah terhadap manusia, ketika manusia itu punya segala sesuatu di dunia yang dianggap penting, gitu kan ya. Pada awalnya ketika dia belum kenal dengan Allah, semua di dunia itu dianggap penting. Harta dianggap penting, lalu terus kemudian manusia yang lain, istri, orang tua, anak dianggap penting, lalu terus kemudian usahanya dia dianggap penting dan segala macam dianggap penting. Nah di ayat itu Allah sampaikan habisin semuanya. Qul huwallahu ahad, katakan Allah satu-satu. Yeah. Nah Allahus samad, tempat Allah tempat kita bergantung. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sama dengan dia. Artinya Allah pengen bilang bahwasanya gini, ya kamu mungkin selama ini kamu masih punya segala sesuatu nih. Tapi setelah terus kemudian kamu memahami seluruh Al-Quran gitu kan ya, maka habisin itu semua dan gak ada yang lain selain Allah. Itu adalah inti daripada kebenaran. Itu adalah ikhlas. Ada orang bilang gini, ikhlas adalah gak nyebut-nyebut. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas gak nyebut ikhlas. Tapi itu maksudnya. Tapi berarti ya, ikhlas, habis, selesai, artinya habiskan semuanya dan ujung-ujungnya hanya berporos pada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Dan Allah highlight pada proses, karena ikhlas itu tidak mungkin melibatkan kecuali prosesnya itu. Jadi kita tidak datang kepada Allah dengan langsung beriman pada Allah, tapi kita datang dengan semuanya. Ketika datang dengan semuanya, terus kita bilang la ilaha illallah, tidak ada semuanya itu kecuali hanya Allah. Nah makanya terus kemudian itulah proses kan ya. Jadi proses itu yang kemudian dianggap oleh Allah adalah bagian daripada pentingnya tauhid, mengesahkan Allah. Oke. Itu ikhlas. Menyenangkan sekali. Oke, akhirnya terjawab. Saya mau, ini kita bakal banyak bolak-balik nih. Jadi saya mengikuti runutan yang ada di kepala saya aja. Oke. Kayak saya mau mulai dari yang paling basic, paling sering dibacakan, mungkin bukan hanya sama saya, tapi sama kebanyakan umat muslim di Indonesia. Saya bingung dan pengen nanya, doa sebelum makan sama doa sebelum tidur itu dari mana sih? Apakah itu dicontohkan Rasul atau memang ada di Al-Quran? Dan kalau ada di Al-Quran, apakah dari sebuah surat terus wah ini ayat tentang sebelum makan nih, ambil untuk itu? Karena itu yang kayaknya itu yang paling sering dibaca. Tapi saya kalau ditanya, misalkan ada yang nanya sama saya, misalkan anak nanya, itu doa sebelum makan tuh dari mana sih? Nggak bisa jawab saya, berarti itu basic banget gitu. Itu dari Rasulullah. Terus. Jadi ketika Rasul katakan sebelum kalian makan bacalah bismillah supaya setan tidak ikut makan bersama kalian, gitu kan ya. Kalau kalian lupa terus kemudian ya ucapkan juga bismillah awaluhu wal akhiruhu. Jadi bismillah di awalnya dan bismillah akhirnya. Kalau lupa kita mengucapkan di awalnya. Itu semua dari Rasulullah. Termasuk ketika tidur itu juga doa dari Rasulullah. Tapi yang menjadi penting adalah menurutku ya, karena kebanyakan orang Indonesia tuh selalu pertanyaannya adalah apa doanya? Itu pertanyaannya. Dan kita sudah bahas bahwasanya itu tidak terlalu bagus dalam critical thinking. Karena di awal Islam itu harusnya yang kita ajarkan adalah critical thinkingnya. Tentang how to-nya itu nanti bisa nyusul. Ketika dia sudah ngerti Islam, ngerti critical thinking, dia terus kemudian baru bilang ya udah kalau gitu doanya apa. Nah yang menjadi pertanyaan adalah apakah harus berdoa dengan cara seperti itu? Jawabannya tidak. Tapi kalau bisa sesuai dengan Nabi, kenapa enggak juga kan gitu kan ya. Nah maka kayak bismillah, sebelum makan ada doa yang panjang kan ya, ada doa yang pendek kan gitu kan ya. Nah kalau saya nggak tahu doa yang panjang, tanya cuma Allahumma barik lana doang aja. Nah itu doa yang panjang. Itu doa yang panjang ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Betul, itu doa yang panjang. Doa yang pendek bismillah aja. Makanya kan yang diperintah oleh Rasulullah, bacalah bismillah sebelum kamu makan. Sebenarnya bismillah itu adalah ucapan kita dalam setiap hal sih. Sebelum apa-apa kita bismillah, sebelum kita podcast kita bismillah, sebelum kita makan kita bismillah dan seterusnya. Tapi bukan berarti juga kalau ada orang yang makan nggak mengucap bismillah, bukan berarti dia nggak doa ya. Bisa jadi dia doa dalam hati gitu maksudnya. Iya. Dan itu semuanya ya doa sebelum makan, doa sebelum tidur, doa perjalanan, doa bersama istri, doa untuk orang tua. Betul. Nah doa untuk orang tua juga sama, diambil dari Al-Quran. Itu diambil dari Al-Quran. Betul. Jadi semua doa-doa yang kita kenal itu ada doa-doa yang diambil dalam Al-Quran. Ustadz Umar Mita kayaknya pernah nulis satu buku tentang 40 doa yang diambil daripada Al-Quran. Jadi dikumpulin doa-doanya, terus kemudian dikasih tahu.
Walaupun juga ada banyak sekali juga doa-doa yang tidak ada di dalam Al-Quran sebenarnya. Seperti misalnya kayak kayak doa buka puasa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Nah, itu tidak ada di dalam Al-Quran. Itu berarti dicontohin sama Rasulullah. Ternyata tidak juga. Enggak juga. Ya, tapi bagus ketika kita ucapkan gitu kan ya. Dan ada yang terus kemudian bilang kan kayak doa buka puasa, zahaba dhamma'u wabtalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Artinya adalah alhamdulillah sudah basah tenggorokan, sudah terus kemudian aku bisa makan dan sudah tetap pahalanya untuk diriku gitu kan ya. Nah, itu adalah yang diucapkan oleh Rasulullah, ada riwayatnya begitu. Jadi kalau mau dicombine ya, sebelum buka puasa Allahumma lakasumtu, pas sudah makan dan minum zahaba dhamma'u wabtalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah, itu boleh. Atau kalau nggak apa ya udah alhamdulillah ya Allah aku sudah minum gitu kan, seneng banget ya Allah, mudah-mudahan pahalaku dapat. Nah, itu juga sudah termasuk. Kalau ini Ustadz, kalau di dalam surat Al-Baqarah kan ada ayat kursi. Ayat kursi ini juga sering dipakai stand alone gitu. Betul. Untuk doa gitu. Betul. Itu tuh dari mana asalnya kita baca ayat kursi untuk doa sendiri gitu, dan peruntukannya untuk diri kita, atau untuk satu occasion gitu kan ya. Keren banget. Jadi gini, pertama kita harus memahami dulu makna doa. Doa itu asal kata adalah da'a. Da'a artinya menyeru. Artinya meminta. Da'a yad'u. Dan meminta ini bisa jadi apa saja. Dan kadang-kadang ada orang meminta itu bahkan cuma dengan kata ya Allah. Kayak gitu-gitu. Misalnya dia ngeliat sesuatu yang kok nggak bisa nih, susah, ya Allah. Itu udah doa. Jadi itu dia sudah bilang ya Allah. Maksudnya dia udah ya Allah. Maksudnya dia manggil Allah gitu. Kayak aku bilang Mas gitu Mas. Kayak gitu-gitu kira-kira. Jadi itu sudah termasuk doa. Jadi doa itu adalah apapun cara kita untuk berkomunikasi dengan Allah, sebagai balasan daripada Allah yang komunikasi kepada kita. Allah misalnya bilang, bergantunglah kepadaku. Kalau kamu sedih ingat aku, kalau kamu sakit ingat aku. Lalu pas kita sakit, pas kita sedih, kita bilang ya Allah. Itu doang, itu udah doa. Apalagi terus kemudian ketika kita memakai ayat-ayat Al-Quran untuk doa kepada Allah, atau memakai nama-nama Allah, itu juga bisa. Kata Allah, berdoalah kepadaku dengan nama-namaku. Bisa ada orang bilang ya Rahman, ya Rahim ketika dia perlu kasih sayang Allah, ya Mughni ketika dia perlu kecukupan harta misalnya, atau misalnya ya Goni dan terus kemudian atau misalnya ya Karim misalnya ketika dia sebut nama-nama Allah untuk terus kemudian memudahkan dia untuk minta sesuatu. Nah, itu juga bisa. Jadi termasuk ketika dia membaca ayat kursi, itu juga bagian daripada itu. Karena ayat kursi itu dikatakan adalah bahwasanya itu termasuk ayat yang paling kuat di dalam Al-Quran. Karena itu di situ meletakkan balik lagi keesaannya Allah kan ya. Allah tidak tidur, Allah senantiasa menjaga, Allah senantiasa melindungi dan seterusnya. Jadi basically ayat apapun bisa dipakai jadi doa. Sebenarnya ya. Sebenarnya, apalagi yang maknanya mirip. Jadi kalau misalkan kita lagi baca Al-Quran terus gitu, aduh ini bagus banget dan ini deket banget sama hati kita gitu. Kalau kita pakai walaupun nggak ada yang ngajarin, cuman pas dilihat, aduh ini bagus banget nih. Betul. Gua hafalin dan gua baca berulang-ulang gitu. Bisa. Kayak gitu boleh? Bisa banget. Bahkan ada orang bilang nama adalah doa kan. Makanya ada orang ngasih nama anaknya kan panjang. Kadang-kadang panjang lewat Al-Quran. Siapa namanya Arina. Apa Arina Manasikana Watub Alaina. Itu semua Al-Quran ya. Jadi ketika orang nyebut nama dia itu jadi doa kan gitu kan. Jadi nama adalah doa. Dan dalam satu hadis yang penting adalah ad-du'a mukhul ibadah. Artinya doa ini adalah inti daripada ibadah. Semua ibadah kita intinya adalah doa. Salat kita itu intinya doa. Puasa itu intinya doa. Apalagi misalnya haji itu intinya doa. Semua ibadah-ibadah itu intinya doa. Saya masih penasaran sama ayat kursi. Kenapa dia paling spesial sendiri, Ustaz? Kalau misalkan kita ingat lagi kan banyak di Al-Quran ya tentang Allah gitu. Betul. Tentang memuja-muja Allah. Tapi kenapa? Kayaknya saya juga pernah baca tuh dikatakan bahwa si ayat kursi itu adalah ayat paling mulia atau paling spesial gitu di Al-Quran. Apakah ada kisahnya atau ada penjelasannya gitu? Iya, yang aku dapat sih bahwasanya ayat kursi itu semacam kayak menggabungkan seluruh yang perlu kita tahu tentang Allah, kemahaan Allah. Karena gini, manusia itu kan ketika dia merasa putus asa dan ketika dia menyuruh kepada Allah, itu kan dia pengen untuk dapat pertolongan sebenarnya. Dan dia perlu tahu bahwasanya kemahaan Allah itu seperti apa. Maka Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Itu adalah seolah-olah Allah pengen bilang bahwasanya Allah tuh nggak pernah tidur, Allah tuh nggak pernah untuk istirahat, yang istirahat tuh kamu, gitu kan ya. Allah ada di semuanya, sebelumnya ada, sesudahnya ada, dan Allah tidak bertempat, Allah tidak terikat dengan waktu dan segala macam.
Jadi itu cuma untuk menunjukkan satu formulasi aja sih. Karena kalau misalnya kita baca di dalam surat Al-Baqarah, benar itu semua tentang formulasi keesaan Allah, kekuatannya Allah. Tapi ketika dipres jadi satu, nah itulah terus kemudian dikatakan ultimate-nya itu. Karena dia kayak dipres, orang ketika dengerin itu ya udah, aku nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena Allah yang jagain aku semuanya. Ada orang bilang lagi gini, kalau kita naik pesawat, kita nggak ragu kalau pilotnya benar gitu kan ya. Itu, dan kita bahkan nggak mikir gitu kan ya. Nah itu karena kita tahu pilotnya itu punya kualifikasi. Tapi kalau dia nggak punya kualifikasi, kita kan khawatir. Nah itu ayat kursi itu ibarat merangkum kemahaannya Allah. Nah itu yang aku dapat sih tentang ayat kursi. Kalau kita, ini terlalu trivial sih, tapi nggak apa-apa, santai. Kalau kita kayak misalnya ada yang meninggal gitu, kita suka baca-baca doa gitu, ada doa yang dibacakan gitu, atau 7 harian dan segala macamnya. Itu pernah dicontohin juga sama Rasul, mendoakan orang yang baru meninggal gitu. Bahkan kalau itu dicontohin langsung sama Allah. Jadi Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah juga, orang-orang yang sabar adalah ketika dia mendapatkan musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tapi kalau yang Mas maksud adalah seolah-olah kayak ritual doa, yang abis ini terus baca ini, terus baca ini, enggak. Itu adalah formulasi manusia. Kayak Yasin gitu? Nah, kalau Yasin itu dikatakan jantungnya Quran kan. Nah berarti tadi kan ada ayat yang paling kuat di dalam Al-Quran, ada ayat yang dikatakan seperti kayak jantungnya Al-Quran. Ibaratnya kalau manusia itu jantungnya sangat berharga, maka jantungnya Quran ada di Yasin gitu kan ya. Yasin itu dari surat apa? Surat Yasin. Oh, dari surat Yasin. Surat Yasin. Jadi ada satu surat namanya surat Yasin. Nah itu orang Yasinan itu ya bacain surat Yasin itu karena dikatakan jantungnya Al-Quran. Wow. Jadi dua hal ini seminimal-minimalnya sesuatu yang basic dan perlu kita baca berulang-ulang. Idealnya. Idealnya betul. Karena ada ulama-ulama yang melazimkan baca Yasin bahkan setiap malam. Oh iya? Ada yang melazimkan juga baca Yasin setiap pekan, yaitu di hari Jumat. Padahal hari Jumat itu juga ada satu ayat yang diminta untuk dilazimkan, Suratul Kahfi. Itu diminta oleh Rasulullah baca setiap pekan. Suratul Kahfi itu ya lumayan panjang juga, bahkan lebih panjang daripada surat Yasin. Iya. Nah, berarti kalau kita paham bahwa itu semua adalah doa atau sesuatu yang baik dibacakan, untuk ya kan Allah menurunkan Al-Quran, terus kita berkoneksi balik dalam bentuk doa. Jadi kayak ini Al-Quran, kalau mau koneksi sama gua, doanya ini ya ada di sini. Ada. Nah, berarti berdoa dengan metode itu lebih diinginkan Allah ketimbang berdoa dengan bahasa sendiri? Iya dan tidak. Iya dan tidak. Kalau aku yang melihat gini, setauku Umar bin Khattab itu pernah berkata begini, aku tidak khawatir doaku dikabulkan atau tidak. Yang aku khawatir adalah apakah aku dimudahkan oleh Allah untuk berdoa. Karena kalau Allah sudah memudahkan aku untuk berdoa, maka Allah pasti akan mengabulkan doaku. Artinya dia menganggap gini, aku tidak khawatir tentang apa yang aku doa itu diterima atau tidak, tapi kalau Allah sudah mudahin mulutku untuk keluar doa-doa itu, berarti Allah lagi mau ngabulin doa itu, Kak. Nah artinya menurutku sih ya, yang paling penting itu bukan redaksi doanya, tapi yang paling penting adalah intensi ketika kita datang untuk berdoa. Itu yang paling penting menurutku. Karena sekarang ya, ada banyak orang-orang yang berdoa tapi kosong. Dia cuma ngafalin gitu kan ya. Bahkan mungkin banyak banget orang-orang muslim ketika dia berdoa dia nggak ngerti apa yang dia baca gitu maksudnya. Berpahala nggak? Berpahala karena tetap berdoa. Tapi alangkah baiknya kalau dia ngerti apa yang dia baca. Kalau aku memilih ya, aku memilih untuk berdoa dengan lisanku sendiri atau dengan bahasaku sendiri, sesuatu yang aku mengerti, sesuatu yang aku intuit ketika aku berdoa, dan aku yakin Allah pasti akan mengabulkan. Dan ini masuk ke dalam tadi, ini bagus banget untuk kita masuk dalam pembahasan Ramadan tadi. Kan kita tahu bahwa Allah katakan Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran, sebagai petunjuk bagi manusia dan seterusnya. Dan setelah itu Allah katakan fa'idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku perlu sampein bahasa Arabnya karena ini menarik banget. Jadi begitu terus Allah ceritakan tentang Al-Quran, Allah kasih tahu, dan ketika hambaku dan bila hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, fa'idza sa'alaka artinya ketika hambaku Muhammad bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib kata Allah, maka aku dekat. Menariknya gini Mas, kalau kita bedah satu-satu ya, untuk tahu intensi ini penting banget. Pertama adalah ketika Allah katakan ketika hambaku bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, maka jawablah
aku dekat. Harusnya kan begitu ya. Kalau hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, kamu kasih tahu dia, kamu jawab aku dekat. Tapi ayat Qur'annya nggak begitu. Ayat Qur'annya adalah ketika Muhammad ada hambaku yang bertanya kepada kamu, aku itu seperti apa sih dalam mengabulkan doa? Aku tuh seperti apa ketika aku mau berkomunikasi dengan Allah? Maka tidak ada, jawablah Muhammad, nggak ada. Maka aku dekat. Langsung. Jadi ini kayak gini, Mas Panji nanti kalau ada yang nanyain aku, kasih tau aja aku lagi sibuk. Tapi enggak, ini ada orang nanya Mas Panji kan. Mas Panji kalau ada orang yang nanya kepada Mas Panji, aku lagi ngapain? Aku langsung bilang, aku sibuk. Jadi aku menghilangkan Mas Panji jadi penengah, aku langsung ngomong pada orang yang nanya. Yeah. Artinya Allah pengen kasih tahu pada kita semua, wahai Muhammad, ketika ada orang sudah mulai baca Al-Quran dan mereka sudah mulai ngerti tentang bagaimana terus kemudian Allah tuh sayang sama mereka, dan dia tanya kepada kamu, karena dia mau tanya pada siapa lagi? Kan messenger of Allah nih ceritanya. Nah, dia tanya pada kamu, gimana cara aku berkomunikasi dengan Allah? Maka Allah seolah lagi nih, oke, Nabi Muhammad minggir dulu, aku mau ngomong sama orang ini. Ih, keren banget. Dan omongannya lebih keren lagi. Ini korib, aku dekat. Bukan cuma anak koribun, enggak. Tapi ini korib, ini dalam bahasa Arab itu adalah kalimat sesungguhnya artinya menghilangkan rasa ragu. Jadi Allah pengen berkata begini, kalau ada hambaku ketika dia sudah baca Al-Quran bertanya, gimana cara aku bisa berkomunikasi dengan Allah? Maka Allah bilang, aku tuh dari tadi di sini. Ih, paham gak maksudnya? Iya, keren. Yang jauh tuh kan kamu. Iya. Ini korib, aku tuh dekat dari dulu, cuma kamu aja yang menjauh daripada aku. Aku mah nggak pernah kemana-mana, kata Allah. Selanjutnya terus kemudian ini intensinya, ujibu da'watat da'i idza da'an. Ini juga luar biasa. Ujibu itu artinya adalah kata bahasa Indonesia jawab, asal katanya dari bahasa Arab ujibu. Ujibu artinya menjawab. Aku menjawab. Dan bahasa Arab, Mas, nah ini Mas perlu ingat nih, bahasa Arab tuh ada ujibu, ada istajibu. Ujibu, istajibu. Nah, istajibu tuh ada S-nya di depan ditambahin, padahal asal katanya sama jawab tadi. Itu artinya berusaha untuk memenuhi, berusaha untuk menjawab, berusaha untuk merespons. Tapi ujibu itu tidak ada berusaha. Artinya kalau kamu minta kepada aku langsung jawab. Langsung, tidak peduli. Aku tidak peduli effortmu kayak apa, bahkan dikatakan fa idza salaka ibadi ani fa inni qarib ujibu da'watat da'i. Aku menjawab satu saja doa kalian. Karena dakwatan itu ada satu doa. Jadi orang nggak perlu banyak doa. Orang cukup, ya Allah kayak tadi aja. Intensinya masuk, Allah katakan, aku langsung jawab. Ketika kamu doa. Dan Allah nggak bilang, ada syarat dan ketentuan. Term and condition. Oke, kamu berdoa, aku akan jawab kalau kamu haji. Kalau kamu sholat. Enggak. Bahkan kalau kamu taat. Enggak. Allah bilang, ketika kamu doa, aku jawab. Ingat kan yang kemarin Mas tanya terakhir pas football? Iya. Gimana cara kita bisa bertobat sama Allah? Just ask. Ini maksudnya. Jadi ketika kamu mau untuk terus kemudian sesuatu, kamu tinggal minta. Syaratnya apa? Minta kapanpun gitu maksudnya. Idadaan ketika kamu berdoa, aku penuhi. Yang selanjutnya aku lebih merinding sih. Allah bilang gini, kan Allah sudah bilang, ketika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, tentang bagaimana komunikasi kepada aku, Allah bilang, Nabi Muhammad minggir dulu, aku dekat hambaku. Terus kemudian aku memenuhi permintaan kalian. Apapun permintaan kalian, walaupun cuma satu permintaan dan kalian gak ulang-ulang, cuma satu aku penuhin. Dan gak ada term and condition. Setelah itu Allah katakan, tapi falyastajibuli. Ingat tadi ada jawab, ada ujibu, ada istajibu. Nah ini Allah pakai kata istajib. Falyastajibuli. Kalau sudah gitu, karena aku akan jawab permintaan kamu, mbok ya kamu effort lah. Berusahalah untuk menjawab aku juga. Paham gak sih maksudnya? Yeah. Jadi Allah ketika manusia minta ke Allah bilang aku pasti ngabulin. Tapi ketika Allah minta kepada kita, Allah bilang setidaknya kamu mbok ya effort dikit. Falyastajibuli wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku la'allakum yarsyudun. Ini ngeri nih. Supaya kalian bisa putbal. Masuk kan? Makanya aku bilang, Mas dapat dari mana nih? Karena la'alakum yarsyudun itu artinya adalah orang yang sudah sempat astray, orang yang sudah sempat belok, deviasi, dia lurus lagi. Itu namanya yarsyudun. Jadi ketika kalian misalnya lagi begini, artinya Allah tuh tidak minta orang-orang baik untuk berdoa. Justru di titik ini Allah minta orang-orang yang gak baik untuk berdoa. Maka Allah katakan, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku tetap di sini, kalian yang pergi.
Dan kalau kalian mau balik lagi, kalian cukup ngomong sekali aja. Aku langsung penuhi. Syaratnya kalian cuma doa. Tapi mbok ya, kalian mau penuhin juga apa yang aku minta. Effort lah minimal. Aku pikir nggak adil sih. Nah itu kenyataan itu. Nah, intensi itu luar biasa. Itu adalah dialog. Itu kayak dialog Allah dengan kita yang sangat-sangat. Iya. Apa ya? Gimana cara menggambarkannya? Mesra. Baru mau ngomong hal yang sama, romantis atau mesra gitu. Kayak gue tuh nggak pernah pergi, gue di sini, lu yang kesana, lu yang kesana. Dan kalau lu mau balik, yaudah doa aja. Betul. Dan ketika lu minta gue ada di mana, gue ada di sini. Iya. Aku dekat kok. Kamu tinggal minta kok. Terus maksudnya, terus apa ya Allah ketentuannya? Enggak kok, nggak ada. Kamu tinggal minta. Kalau kita sama manusia, kadang-kadang orang bilang gini, lebih susah ketemu Felixio daripada ketemu Allah. Bener juga sih. Atau lebih mudah ketemu Panji daripada ketemu Allah. Ketemu kita kan ada banyak term and condition, Mas. Iya betul. Mas punya di Comika berapa orang? Yang ada di Comika semuanya, kru di Comika 30. 30. Kalau 30 orang aja minta waktu 5 menit aja sama Mas. Yeah. Itu udah berapa menit, Mas? 150 menit, Mas. Yeah. Dan gak mungkin kan kita okein semua kan. Yeah. Apalagi followers kita. 1 juta followers saja satu minta 5 menit. Gak mungkin hidup kita habisin pada mereka. Kalau mau ketemu aku ada syarat dan kondisinya dong. Ya kan? Nah terus orang bilang ya udah kalau gitu aku penuhi syarat dan kondisinya. Oke, kita kasih jadwalnya. Hari Minggu jam 9 ya. Oke, dia gak datang. Ya selamat. Kamu tunggu tahun depan. Semakin penting orang, semakin banyak term and condition. Sedangkan siapa yang lebih penting di dunia daripada Allah kan nggak ada. Dan nggak ada yang lebih hina daripada hamba kan. Tapi Allah bilang sama aku nggak ada term and condition. Kamu sering dapat term and condition daripada manusia tapi nggak sama aku. Nanti kalau kamu merasa tapi aku nggak pernah sholat ya Allah, lah kan aku nggak nanya. Tapi aku belum haji ya Allah, aku nggak minta. Tapi aku nggak pernah baca Quran ya Allah, aku cuma baca Quran pas di bulan Ramadan doang. Emang aku nanya? Allah bilang enggak. Idza da'an, ketika kamu meminta, aku langsung penuhi. Ini tadi dari surat apa? Surat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, langsung setelah pembahasan tentang Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Berikutnya fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, nempel. Makanya tadi Ustaz bilang berkaitan semuanya itu. Makanya aku merinding. Terus, maksudnya dari kembali putbal terus taubat. Terus sekarang terus kemudian Ramadan bulan Al-Quran, doa. Itu lengketnya minta mood. Jadi ada juga ulama-ulama yang bilang bahwasanya Ramadan itu selain daripada kita perbanyak Al-Quran adalah perbanyak doa. Karena kan kalau kamu udah baca Al-Quran, immediate response adalah doa. Itu sebenarnya. Nah maka intensi itu menurutku penting banget. Bahkan ada orang dia nggak tahu nih mau ngapain, tapi cuma dia merasa bersalah banget gitu kan ya. Dia mau datang pada Allah ya dia tinggal bilang ya Allah, aku pengen balik misalnya. Ya Allah, aku pengen dakwah, boleh nggak sih aku pengen doa kepada Engkau? Allah bilang enggak, aku nggak nanya apapun. Fa idza salaki ibadi ini qarib, aku dekat, aku di sini. Nah artinya qarib itu juga adalah artinya kamu nggak perlu keras ketika berdoa kan gitu kan ya. Maka di dalam Al-Quran juga Allah katakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Coba doalah sama Tuhanmu dengan rendah hati dan juga rendah suara. Jadi maksudnya adalah ya kamu nggak perlu, karena aku dekat kan gitu kan ya. Kamu tinggal ngomong aja, Allah udah tahu kok. Maksudnya ketika kamu ngeluh aja Allah sudah tahu, kayak tadi ya Allah cuma gitu aja. Itu Allah udah tahu. Kadang-kadang kita nggak sadar loh, banyakan doa-doa kita justru terkabul dengan cara-cara kayak gitu. Iya. Nah memang. Gimana dengan mana cara ngomongnya biar orang gak tersinggung? Ya gimana? Doa-doa yang dia hafal doang. Bukan, saya nyebutnya performatif. Tadi kan kita ngomongin sebenarnya kan lu nggak butuh keras-keras doanya. Oh, pelan-pelan aja. Gue tahu. Lu nggak usah nanya juga. Gue tahu sebenarnya apa yang di dalam benak lu. Betul. Tapi kan ada juga kan doa-doa yang dilakukan performatif, secara bersamaan, secara keras-keras. Ya. Apakah ini tuh lebih kepada cara kita untuk menunjukkan kebersatuan kita, karena kita pernah bahas itu juga. Ya. Apakah ada alasan lain kenapa jadi performatif gitu misalnya? Ya. Apakah untuk apa istilahnya? Bukan mendakwahkan atau menyiarkan doa kita? Betul. Alasan apa? Kalau tahu Allah bilang pelan juga nggak apa-apa sih gitu. Ketika kayak gitu tuh dasarnya apa, Ustaz? Nah betul. Rasul pernah melakukan itu. Oh. Rasulullah itu ketika di perang itu berdoa yang semua sahabat tuh bisa dengar. Dan semua sahabat akhirnya mengaminkan doa itu. Jadi ada bisa beberapa tujuan. Yang pertama adalah tujuan mengajar.
Karena contoh misalnya kayak gini ya, kita tahu dari mana sih ucapan-ucapan dalam sholat. Itu misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tahu dari mana sih kita semua itu? Itu dari Rasulullah. Karena Rasulullah ketika doa itu bisikannya tuh bisa didengar. Kalau enggak gimana kita tahu doanya kan, gitu kan ya. Nah, maka Rasul juga ketika berdoa keras tuh ngajarin orang, ngasih tahu orang, itu adalah alasan yang pertama. Yang kedua benar Mas, syiar. Jadi itu bisa menggentarkan musuh, untuk syiar bagi orang luar tentang seperti ini loh orang-orang Islam bisa bersatu, gitu kan ya. Nah, jadi dua alasan ini menurutku cukup sih untuk ngasih tahu bahwasanya doa itu juga bisa dikeraskan. Walaupun tadi balik lagi, kalau berjamaah ya berarti kalau mau keras boleh asal nggak ganggu yang lain. Tapi kalau misalnya kayak ketika kita beritikaf misalnya, ya udah berarti kita doanya nggak perlu keras kalau untuk cuma kita doang, gitu kan. Kecuali kalau kita doakan tuh orang bareng-bareng supaya diamini bareng-bareng. Satu lagi soal doa Ustadz. Salah satu yang pasti diharapkan sama semua orang yang berdoa adalah doanya didengarkan.